Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Aku harap teman-teman yang ada di sini baik-baik saja dalam keadaan yang sehat. Jadi kita bisa menyerap materi yang akan disampaikan pada malam hari ini dengan maksimal gitu kan ya. Baik teman-teman, mengenali diri sendiri bisa menjadi titik awal menuju hidup penuh kebahagiaan serta penuh dengan tujuan. Akan tetapi, kurangnya kita mengenal diri sendiri kadang menjadikan kita kehilangan arah serta tak mengetahui tujuan hidup kita masing-masing. Selain itu, kita juga tidak dapat maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, kami mengajak maka dari itu pada kesempatan yang berharga pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai ilmu baru, mungkin buat beberapa teman, tentang personal branding canvas. Apa sih itu personal branding canvas? Eh, Akan kita bahas lebih lengkap nanti bareng dengan pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul. Masya Allah walaupun daring kita masih bisa em, bertatap muka seperti ini ya. Em, Juga kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita bisa em, pada kesempatan kali ini gitu kita bisa belajar dengan tenang gitu kan ya, hidup dengan keadaan Islam yang sempurna. Baik teman-teman, mungkin sebelum itu kita boleh tes ombak dulu kali ya. Boleh teman-teman yang ada di sini meramaikan kolom chat. Kira-kira teman-teman nih ada dari mana aja nih? Oke, kita tunggu dulu ya. Di rumah. Dari Bogor, Kak. Masya Allah, sih di Bogor. Di rumahnya di mana tuh, Kak? Di Kukar, sama kayak kamu. Oh, di Kalimantan ya, ada juga di Samarinda. Wah, Citayam hadir nih. Oke, teman-teman. Untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci dari saudari kita kepada Zakwan. Saya persilakan. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi menambah keberkahan kita pada malam hari ini ya. Baik. Di kolom chat masih aktif ya, maksudnya berbagai macam gitu ya, kita datangnya ada yang dari Jogja nih, Depok juga hadir. Coach sendiri datangnya dari Jember nih teman-teman. Insya Allah. Baik teman-teman. Sebelumnya kayaknya kurang lengkap kalau kita belum berkenalan dengan pemateri kita nih pada malam hari ini, ya nggak sih? Sebelumnya, siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Beliau ialah Agus Hadi Praitno atau yang akrab disapa Coach HP. Merupakan seorang pendiri dari Trainer Academy yang merupakan sebuah usaha sosial berbasis akademik lalu berfokus pada pembelajaran kewirausahaan dan pengembangan diri. Selain menjadi wirausahawan, saat ini Coach HP juga aktif menjadi dosen pada program studi manajemen bisnis Unggas jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember. Beliau juga memiliki sertifikasi sebagai pendamping UMKM, Certified Assessor BNSP, Certified Professional Coach, and Certified Business Coach. Dan sudah tak terhitung lagi nih teman-teman, seminar yang beliau hadiri sebagai pembicara. Baik Coach, langsung bisa saya serahkan kepada Coach. Terima kasih Kak Salsabila. Kok Salsabila? Kak Sabila ya. Ini biasanya ketemunya ada namanya Salsabila. Atau dipanggil Kak Bila atau Kak Nur? Sabila Coach. Oke, Kak Sabila, makasih untuk introduction-nya ya. Salam kenal teman-teman dari Tajkiyah, Institut Agama Islam Tajkiyah, benar ya? Iya Coach. Iya. Ini makasih yang udah hadir. Bolehkah open kamera? Saya mau ngambil tag foto dulu di awal nih. Karena nanti kalau pas sudah selesai biasanya udah bubar duluan gitu. Jadi saya mohon izin, bolehkah untuk dokumentasi kita ambil dulu wajahnya. Layar depan, boleh izin. Terima kasih yang sudah berkenan membuka. Hitungan ke-10 ya. 9, 10. Oke, sudah buka. Ganteng-ganteng, Masya Allah. Terus cantik-cantik, Masya Allah. Ya kan, ini coba. Boleh ya, izin ya untuk ambil di layar pertama. Mungkin panitia juga boleh, silakan. Ini saya izin untuk mengambil dulu ya. Iya, teman-teman juga yang panitia boleh ambil. Karena yang penting itu katanya apa? Dokumentasinya dulu gitu iya. kan ya. Oke, ada lagi? Oke, hitungan ketiga ya. Untuk layar pertama dulu. Layar pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya izin untuk simpan dulu ya. Karena adminnya tidak join. Oke, untuk layar kedua tanpa ada saya. Oke, layar kedua ini Masya Allah udah berkenan segera. Hitungan kedua dengan gaya terbaiknya ya. Layar kedua 1, 2, 3. Terima kasih untuk backsound-nya. Mohon dibantu ya Kak Sabila untuk suaranya. Saya mohon izin sebelumnya waktunya sampai besok pagi atau sampai pukul berapa saya menyampaikan materi, jadi saya mengatur ritmenya juga. Untuk penyampaian materi sekitar 40 menit ya Coach. Oke, 40 menit, sekarang pukul 20, jadi sekitar pukul 21 lewat berapa ya? Lewat 5? Lewat 5 atau kurang ya? Kurang lebih pukul 9 nanti ya? Iya, Coach. Oke, baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Saya mohon izin, teman-teman mahasiswa dari Institut Agama Islam Tajkiyah Bogor. Bener ya, Bogor ya? Bogornya saya nggak tahu di mana, jadi saya kalau mudik kemarin, mudik itu saya ke Bogor juga.
Kalau teman-teman tahu itu ke Cikudek. Cikudek itu ke arah Jasinga ya. Jadi kalau naik angkot yang biru itu dari stasiun Bogor itu lumayan gitu, 2 sampai 3 jam kalau normal gitu. Kalau macet ya Masya Allah gitu ya, banyakin selawat aja, nggak apa-apa. Malam hari ini saya apresiasi buat teman-teman panitia, Kak Sabila, Nur A yang sudah mengkontak admin, lalu tersampaikan ke saya, diberikan kesempatan, Coach HP ini ada invitation untuk berbagi nih di teman-teman Tajkia juara ya. Kalau di tag-nya itu terkait mengetahui karakter untuk akhirnya dengan personal branding. Lalu tema yang diberikan yaitu adalah belajar personal branding canvas. Terima kasih Kak Sabila, tadi saya sudah dikenalkan. Nama saya Agus Hadi Praetno, saya kelahiran mana? Tahu? Nggak ada yang tahu. Saya tanggal lahirnya 17 Agustus, insya Allah bulan depan 17 Agustus, silakan, nggak usah kirim paket, tapi kirim like aja untuk di postingan saya. Jadi saya Agus Hadi Praetno, namanya Jawa, tapi kelahirannya itu Cikarang, Bekasi. Jadi adakah anak-anak Bekasi di sini? Anak-anak Bekasi, lalu saya KTP-nya Yogyakarta. Nah, KTP-nya Yogyakarta, sekarang domisili di Jember. Jadi saya belum ganti KTP lagi, masih menyesuaikan. Saya akrab disapa Coach HP. Saya punya visi hidup, yaitu adalah untuk apa? Untuk memberikan dampak yang luar biasa, dan insya Allah perubahan yang lebih baik untuk negeri. Saya mengambil peran sebagai penggerak wirausaha mahasiswa, karena saya sebagai seorang lecturer atau dosen aktif gitu. Kemudian dengan adanya pandemi mendorong saya untuk akhirnya beraktivitas di luar kegiatan sebagai dosen. Akhirnya lahirlah Brainer Academy. Mohon dukungannya. Brainer Academy saat ini sedang mengikuti proses seleksi untuk satu Indonesia. Tahun lalu kami failed, gagal, nggak lolos tahap berikutnya. Tanpa mengurangi rasa semangat, kami terus berusaha untuk akhirnya memberikan dampak. Lewat apa? Untuk penciptaan atau mencetak sejuta wirausaha mahasiswa yang insya Allah berakhlak mulia. Saya punya satu antusiasme, yaitu adalah di people development, di mana program untuk kegiatan workshop kami ada yang namanya workshop personal branding Canvas, itu 4 hari sebenarnya, lalu sekarang dikasih waktu 40 menit untuk menyampaikan tentang belajar personal branding Canvas. It's okay, nggak apa-apa. Ini websitenya saya di dosenwirausaha.com. Kemudian jangan lupa, saya juga biar lagi happening nih ya, Citayam atau Citayam Fashion Week, ya banyak yang viral gitu. Saya perasaan udah bangun Instagram lama gitu. Kok kenapa followernya belum naik 4 juta ya? Sekarang baru 4.200 kayaknya gitu. Jadi mohon dibantu ya di subscribe untuk channel YouTube-nya dan juga untuk Instagram-nya gitu. Biar dipanggil Mas Menteri sih harapannya gitu. Tadi Kak Sabila sudah menyampaikan tentang apa itu Brainer Academy. Kami itu memang usaha sosial berbasis akademi, di mana kami menyelenggarakan program kelas kewirausahaan dan juga pengembangan diri. Komitmennya donasi sukarela, di mana program yang ada di kami itu ada beberapa yang pastinya kegiatannya itu adalah untuk penciptaan tadi, fokusnya bagaimana sih anak-anak muda Indonesia, terutama mahasiswa, menjadi lebih produktif dan juga mandiri secara finansial. Yang warna kuning itu adalah Brainer Academy Scholarship. Kami memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin memulai usaha sejak mahasiswa. Itu adalah program utama yang sekiranya saya ingin menyampaikan bahwa kami sedang membuka pendaftaran dengan kuota 250 mahasiswa untuk kami berikan beasiswa dalam bentuk inkubasi. Kalau teman-teman Tajkia tahu, sekarang ada Wirausaha Merdeka, kami tidak dapat support secara finansial dari kementerian, kami secara mandiri ingin memberikan dampak, dan saat ini kami membuka beasiswa Brainer Academy Scholarship batch keempat. Dan kuotanya 250 orang, silakan buka bit.ly/beasiswa pas batch 4. Dan salah satu syaratnya itu adalah follow saya di Instagram dosen wirausaha gitu. Karena secara finansial kami belum bisa untuk menarik ya, atau monetize gitu istilahnya, dan mungkin nunggu 4 juta dulu followernya gitu, mungkin baru ya, untuk akhirnya banyak yang minat, tapi it's okay, nggak apa-apa, kami berfokus terhadap penciptaan lewat gerakan 1001 usaha rintisan. Langsung ke poinnya, sekiranya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena saya selalu diingatkan oleh istri saya, Mas, waktu itu adalah investasi yang tidak berulang. Siapa yang meluangkan waktunya, berarti dia memberikan waktu terbaiknya,
dan bagaimana akhirnya kita sama-sama niatkan semoga dalam malam hari ini kurang lebih sekitar 1,5 jam maksimal sampai 21.30, semoga apa yang kita pelajari bersama izinkan saya untuk akhirnya berbagi informasi, semoga menjadi kebaikan buat kita semua, dan semoga ini menjadi amal kebaikan dan wasilahnya buat saya dan keluarga untuk nanti masuk ke surganya Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita tetap bersemangat nih dan menyenangkan untuk di malam hari ini. Semoga nggak ngantuk nih. Dan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Dan ini Kak Haider malah ada the social entrepreneurship, berarti udah pernah ikut event ya. Malah saya belum belajar itu. Saya kemarin ada sempat kegiatan untuk ikut belajar dari United ya, dari UK itu untuk di kegiatan usaha sosial. Langsung eksekusi aja gitu. Jadi, nah sekarang topiknya adalah terkait personal branding. Saya coba singkat, semoga nanti kita lebih banyak, kita kok capek aja kali ya, enggak ya teman-teman. Harapannya teman-teman yang lebih banyak belajar ya, daripada saya yang sekiranya, saya spoiler dulu, saya bukan seorang ekspertis di kegiatan personal branding. Kalau teman-teman nanti cek, ya di Instagram misalnya, personal branding, itu ada beberapa, ada yang mengklaim memang dia adalah personal branding coach, ada yang memang udah banyak mempositioningkan gitu. Saya lebih ke mempositioningkan sebagai penggerak wirausaha mahasiswa. Ternyata ketika aktivitas yang saya lakukan yaitu adalah mempresentasikan tentang personal branding, nanti teman-teman bisa cek personal branding canvas. Itu yang muncul siapa kayak gitu. Dan bisa dibandingkan berapa biaya investasi yang harus dikeluarkan. Kalau mau yang pro ya profesional gitu, silakan. Jadi teman-teman ini punya kesempatan, dan saya belum 2 juta juga subscribernya, jadi kalau mau chat sama saya, insya Allah masih saya bales lah gitu. Hatersnya juga nggak lebih banyak gitu, semoga lebih banyak yang mendoakan, semoga aku capai 2 juta subscriber lah kayak gitu. Nah, kemudian dampak dengan eranya saat ini, yaitu adalah digital. Kalian adalah generasi Z, zilenial, pastinya punya TikTok bisa jadi, ataupun punya TikToknya beberapa, yang satu buat spoiler, ya kan, buat stalker, atau yang satu untuk performs, bisa jadi gitu kan, atau punya beberapa akun Instagram, saya nggak tahu juga. Nah, kemudian dari apa yang kita lakukan di sosial media saat ini terkait personal brand ataupun personal branding, kalian sudah mulai aware, udah mulai sadar, wih gila pesonanya dia keren banget, apalagi ada CFW ya kan, Citayam Fashion Week, lalu viral, lalu rame, lalu kenapa? Siapa itu si JJ? Siapa itu si Bonge? Siapa itu si Kurma? Yang sebelumnya kita nggak tahu itu dia siapa. Bener? Apakah dia artis? Ngeri loh, sampai dibentengin gitu kan. Cinta Laura datang ke sana ngapain? Malah ambilin sampah. Itu kan satu fenomena gitu. Mungkin teman-teman yang di Bogor tertarik juga untuk datang. Saya pun insya Allah Agustus akhir mau ke Jakarta gitu, ke Depok, penasaran juga mau ngeliat gitu. Karena beberapa waktu yang lalu pada saat pulang ke Jakarta, ke Cikarang lalu ke Bogor, naik KRL lewat kan SCBD itu kan ada stasiun BNI, kemudian MRT juga gitu. Dan saya mohon maaf, semoga dari apa yang saya tampilkan hari ini kita lihat seberapa akhirnya dari sosok-sosok, karena kita ngomongin personal brand, berarti kan ngomong pribadi ya. Pertanyaannya, dari apa yang di-share oleh panitia, kan di situ ada wajah saya, ada wajah Kak Sabila. Bener ya? Udah nyari belum? Ini Agus Hadi Praetno siapa sih? Kok sombong amat nih orang nih? Ngapain ngisi materi di tempat saya nih gitu? Ada yang udah cari tentang saya, misal di googling lah gitu, search gitu ya, Agus Hadi Praetno gitu. Ada yang udah cari atau belum? Ada yang udah cari atau belum nih? Mungkin iseng-iseng gitu. Iseng-iseng. Udah coach. Udah, oke. Kak Haidar, apa yang didapat dari nama Agus Hadi Praetno gitu? Ada yang sesuai tidak wajahnya? Ini jangan-jangan orangnya beda nih gitu kan. Wajahnya pakai filter nih, jangan-jangan gitu. Oke, nanti saya coba gali lagi lebih lanjut. Sekiranya saya coba mau tes ombak dulu, dan mohon maaf jika tampilan wajahnya resolusinya masih kurang jelas. Apakah di sana sudah tampil wajah sosok, ya kan? Waktu saya masih muda, terlihat di situ wajahnya? Terlihat. Oke, terlihat. Nah, pertanyaannya, ada yang kenal dengan sosok yang saya tampilkan ini?
dijawabnya kenal atau tidak gitu saja. Jadi belum saya minta namanya ya. Kenal atau tidak kayak gitu. Nah, Boleh dibantu di kolom chat ya. Jadi teman-teman Tajkia boleh dibantu kenal. Oke, kenal, kenal, dan kenal. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu adalah, apakah namanya tahu bahwa ini adalah Kak Jerome Pauline Sijabat? Ada yang tahu? Atau lebih dikenal sebagai apa pertanyaannya? Dari teman-teman yang kenal Kak Jerome, apa yang paling Anda ingat dari sosok ini? Ada yang ingat apanya? Coba saya cek di Mantapu Jiwa, tahu. Saya bilang kenal, ditulisnya tahu, ya kan? Ahli matematika, tahu wajahnya di YouTube, nggak ingat namanya. Nah, itu saya kasih namanya, Jerome Pauline Sijabat. Oh, menanti. Di Jember juga ada menanti, tapi saya belum sempat coba. Kemudian ada lagi. Nah, saya coba cepet ya untuk yang digambar ya. Jadi ada beberapa gambar. Kemudian saya coba, ini sebenarnya sempat pop gitu, tapi nggak tahu, mungkin sekarang ketutup dengan Citayam Fashion Week gitu. Saya nggak tahu apakah ada yang mengikuti sosial media waktu di awal 2020 ya. Yang berikutnya ada yang tahu ini? Ada yang tahu siapa gitu, atau kenal atau tidak gitu? Sosok ini kenal atau tidak? Tahu. Nah, ini bisa jadi yang tahu ini, oh, para ini aktivis semua, jangan-jangan ini ya, tumben gitu. Karena kemarin saya waktu di session terakhir itu, nah, kok capek ini siapa ya? Oh, beda era berarti. Karena beda era. Kalau yang kenal atau tahu ini siapa nama populernya? Mas Fatur, Pak. Oh, pantesan Taskia udah ngundang jadi tahu. Ya udah, saya skip aja berarti deh. Makanya sudah diundang gitu, ternyata sudah tahu. Ini sama-sama alma mater ya. Ya saya nggak lebih populer lah. Mas Fatur kalau nggak salah mungkin sekarang udah 2 juta subscriber ya. Saya nggak ikut juga, hanya tahu waktu pas saya funding di tahun 2020. Kalau saya cari informasi, Atiatul, Muqtadir, atau Fatur. Kemudian yang berikutnya sosok muda juga, masih zilenial juga. Setahu saya sih zilenial gitu. Mungkin foto terbarunya akan lebih beda. Bisa dibantu, ini siapa? Ada yang kenal? Populer berarti ya. Paling banyak bahasa. Ini Kak Vicky Naki. Kak Vicky Naki itu saya kurang paham juga ya. Maksudnya kurang tahu. Ini nama popnya, nama KTP-nya saya nggak tahu. Mungkin nanti teman-teman bisa cari ya. Jadi sebagian juga udah populer, udah kenal ya. Kak Vicky Naki. Saya coba ganti sosok yang berbeda, yaitu sosok wanita. Berikut ini, ada yang tahu ini siapa? Oh, kenal. Ini sosial medianya ternyata teman-teman Tajkia ini jadi selalu ini ya, berita yang viral atau pop itu ngikutin kayak semuanya nih ya. Wih, ada yang paling julid malah. Bisa gitu ya. Nah, kalau ada yang tahu atau kenal, ini namanya siapa? Kalau ada yang tahu dan kenal, ini namanya siapa? Kak Denis. Nah, Kak Denis itu ternyata memang benar, ini namanya Kak Denis Karyesta. Kak Denis Karyesta seorang sekarang ya konten kreator juga, bisa dibilang YouTuber juga, selebgram juga, banyak kategorinya sebenarnya untuk di sosial media saat ini. Dan Kak Denis ternyata seorang wirausaha, ya wirausaha juga. Usahanya itu adalah buket bunga ya, atau yang sejenisnya. Kemudian ada satu kata, kalau kata ini asyap, apa yang akhirnya diidentikan dengan sosok siapa nih? Kalau kata asyap, asyap, ini berarti satu generation ya, jadi generasi YouTuber, generasi YouTube, generasi TikTok, dan masih banyak yang lainnya lagi untuk akhirnya bisa kata-kata, bisa tampilan gambar, dan yang lain-lainnya juga gitu. Yang dilekatkan ataupun diasosiasikan dengan personal ataupun seseorang. Yang berikutnya apa ya? Coba sebentar. Nah,
Dari gambaran tadi ada beberapa akhirnya yang saya tampilkan gitu. Ada secara visual, foto, ya kan, ada kemudian kata. Nah, dari ketika teman-teman mau belajar tentang personal branding canvas, saya coba menyampaikan terlebih dahulu. Dari apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman, kemudian juga referensi yang saya adopt, kemudian saya formulasikan sehingga menjadi gaya bahasa yang saya sampaikan di malam hari ini. Alhamdulillah sebelumnya kami sudah menyelenggarakan kegiatan workshop personal branding canvas sudah 18 batch mulai dari 2021 awal di sekitar bulan Maret ya sampai di tahun ini. Kalau kita ngomongin tentang personal branding, saya coba menyampaikan terlebih dahulu tentang personal brand. Sebenarnya personal brand itu apa sih? Lalu happening juga kan di Citayam Fashion Week di mana ada yang namanya hak kekayaan intelektual, lalu ada yang namanya brand, ada yang namanya paten, dan macam-macam. Dan biasanya brand ini lebih dilekatkan kepada company. Dan sekarang yang kita diskusikan yaitu adalah brand dari sudut pandang personal untuk akhirnya bagaimana kalian pastinya punya nama. Bagaimana nama kalian yang tercerminkan ke diri kalian, ini kok bisa ya orang lebih mengenal diri seseorang, lebih kita tahu ini Kak Jerome, lalu ini Kak Fatur, lalu ini Kak Vicky Naki, lalu ini Kak Denis Kardiesta misalnya, atau ini Kak Ata gitu. Kok kita bisa tahu ya? Lalu kok bisa melekat di diri kita? Padahal kan selebgram banyak, YouTuber banyak, kemudian juga artis juga banyak misalnya. Apa yang akhirnya membedakan diri seseorang dengan diri kita ataupun kebanyakan orang lalu kok dia bisa tampak di situ ya? Kalau dari sini, misalnya kita bisa melihat ada orang yang memakai pakaian hitam, lalu ada orang yang memakai pakaian putih, lalu dia memberikan tanda signs ke dirinya, sehingga itu menjadi mencolok. Dan di event Citayam Fashion Week, dan sekarang banyak event-event juga, nanti insya Allah di Jember juga ada namanya Jember Fashion Carnival, itu bagian untuk menampilkan gitu. Lalu kemudian saat ini kita ada sosial media, ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp. WhatsApp juga kita punya foto profil di sana, ada Facebook kita menunjukkan foto profil di sana, ada Twitter dan banyak media sosial. Apa yang kita tampilkan di sana, lalu bagaimana diri seseorang itu dapat dibedakan dengan orang yang lain, bisa jadi nama kita tuh sama. Termasuk diri saya misalnya Agus Adi Prayitno. Apakah ketika teman-teman Tajkia mencari informasi tentang siapa itu Agus Hadi Prayitno dengan mencari informasi lewat apa? Yakin nih Agus Hadi Prayitno. Apakah kalian mencari lebih tahu dulu orang itu lewat apa? Pakai Instagram? Apakah akun LinkedIn? Apakah Twitter atau Facebook? Yang paling bisa diakses itu adalah pastinya lewat Google Search. Benar kan? Pencarian gitu. Kalau dia nggak muncul di Google, ini siapa nih gitu, sekenal apa sih orang ini gitu, bisa jadi kan. Nah kemudian saya coba masuk sebenarnya apa sih personal brand itu. Nah personal brand itu sebenarnya apa sebelum kita akhirnya mengetahui personal branding. Branding itu kan ada ketambahan ing itu lebih ke kata kerja ya kan. Personal brand pastinya teman-teman punya nama. Nama saya Agus Hadi Prayitno. Kenapa kok lebih dikenal Coach HP? Nah, itu adalah nama panggungnya, nama aliasnya gitu. Kan ada tuh yang sekarang, ada Bonge, ada JJ, ada Kurma gitu. Terus ada siapa lagi gitu ya? Macam-macam lah gitu. Komik ada Marcel, kemudian banyak di sosial media gitu. Punya YouTube-nya, link-nya gitu. Saya biasanya nonton IQ7 gitu. Ada si John gitu. Kalau teman-teman Tajia nonton IQ7, Coach itu apa gitu? Ya seseruan aja sih, spoiler film gitu. IQ7 itu yang salah satunya banyak yang subscribe di sana gitu. Kemudian banyak saat ini gitu. Kalian punya nama, ada Kak Sabila, ya kan. Kemudian tadi ada Kak Haidar, ada Kak Hazim misalnya. Bisa nama secara keseluruhan sesuai KTP atau nama popnya. Biasanya nanti itu akan ngikut gitu. Akan ngikut ya kan. Nama punya dong. Pertanyaannya, peran kalian apa saat ini? Saya mahasiswa, Coach. Oke, terus what? Nama kamu sama mahasiswa. Sekarang ada berapa juta mahasiswa di Indonesia? Ada kurang lebih sampai sekitar 9 juta mahasiswa.
Oke, terima kasih Kak Lutfia untuk backsound-nya. Nah, peran kalian mahasiswa yang seperti apa? Di level kelas kalian, di level lingkungan kalian seangkatan, di level jurusan ataupun fakultas, program studi, universitas, lalu level nasional misalnya. Seberapa kalian akhirnya mulai dari yang lingkup paling kecil sampai yang paling luas, apakah kalian ada pembeda di sana? Termasuk saya gitu, Agus Hadi Prayitno, ada juga yang sama namanya gitu, tapi tidak lebih banyak. Kemudian dari peran itu, kalian sebagai mahasiswa yang seperti apa secara spesifik, lalu yang Ke-mute, Kak. oke. Nah, ke-mute ternyata. Sampai di mana tadi ya? Nama plus peran plus makna. Nama saya Agus Hadi Prayitno, akrab disapa Coach HP, peran saya sebagai penggerak wirausaha mahasiswa. Meskipun saya home base-nya adalah sebagai seorang ASN ya di Politeknik Negeri Jember, kalau teman-teman cek nama saya lebih popnya yaitu adalah di Prenar Academy kayak gitu. Nanti silakan dicek. Makna apa yang akhirnya muncul dengan peran saya sebagai penggerak wirausaha mahasiswa itu. Dari aktivitas yang saya lakukan dan saat ini saya sedang touch dengan kalian ya, sedang engagement dengan kalian bagaimana hal itu akhirnya kalian rasakan ketika berinteraksi langsung dengan saya. Meskipun jauh nih ya, secara virtual itu akan beda ketika ketemu langsung memang. Akan tetapi ini adalah satu momentum saya punya kesempatan. Begitupun juga dalam kegiatan berinteraksi lewat sosial media, misalnya apakah itu direct message atau personal chat, ataupun media yang lain gitu. Nah, ini kan terbangun dengan aktivitas kayak gitu di situ. Nah, kalian, nama kalian apa saat ini? Apakah menggunakan nama popnya atau memang pakai nama secara keseluruhan sesuai KTP? Tergantung. Ada bahasanya gitu kalau kita masuk ke ranah artis ya. Mau nggak mau sih di era digital saat ini, gue nggak mau jadi artis nih. Ya, tapi ngapain lu mau posting, terlalu sombong, lalu ingin dikenal gitu. Ada juga yang punya akun media sosial, lalu di private. Padahal kita kan mau bersosialisasi lewat media digital. Tapi kok kenapa akunnya di private kayak gitu? Ya, berbeda memang dengan akhirnya masing-masing punya pemahaman. Tapi kembalikan lagi bagaimana kalian memanfaatkan digital untuk akhirnya meng-up ya value diri kalian. Nah, karena value itu melekat di maknanya kalian. Kalian sebagai mahasiswa, mahasiswa yang seperti apa gitu. Biasanya mahasiswa yang merasa dirinya itu kurang, bilang gini, ya saya kayak gini coach gitu, kayaknya saya nggak ada kelebihan gitu, saya lebih banyak kurangnya gitu. Padahal setiap diri kita itu unik. Dan insya Allah, Allah itu pasti memberikan satu kelebihan yang itu dibandingkan orang yang lain, meskipun sama, gitu. Meskipun sama dari kebanyakan orang. Saya meyakini hal itu. Tinggal bagaimana memang menumbuhkan rasa percaya diri. Itu dulu. Orang percaya diri karena apa? Biasanya karena mampu, karena punya pengetahuan. Dan itu perlu dilatih. Apakah saya yang seperti ini, itu menunjukkan saya yang dahulu? Belum. Dan ini adalah akumulasi dengan saya akhirnya berinteraksi terus ya lewat kegiatan public speaking dan akhirnya menjadi seperti ini saat ini gitu. Coach saya kan mahasiswa, lalu bagaimana menetapkan peran saya? Ada beberapa peran dan saat ini kalau kita ngomongin personal brand, kita menuju ke arah sebagai profesional nanti. Kita dibayar untuk apa? Dan karena apa kita dibayar? Atau untuk apa kita diberikan umpan balik dari orang lain, ataupun stakeholder yang mau memberikan hal tersebut ke diri kita, kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan makna, makna itu sebenarnya apa sih? Kalian punya keahlian ataupun punya kompetensi. Coach, saya kuliah di peternakan, oke? Saya jurusannya peternakan, lulusannya dari Universitas Gadjah Mada. Lalu kenapa masuk ke ranah pengembangan diri? Karena saya punya ketertarikan di situ, saya latih terus kurang lebih dalam waktu 10 tahun ini, saya lebih banyak berkecimpung di kewirausahaan dan juga pengembangan diri, dan itu terlatih terus gitu. Fokus yang saya sampaikan yang nggak lebih jauh dari kegiatan pengembangan diri sama kewirausahaan untuk di Prenar Academy. Kalau di kampus ada tuntutan lain gitu. Nah, itu yang saya munculkan.
aktivitas. Kalau kalian nanti lihat di sosial media saya lebih banyak ke arah sana. Yang sebelumnya, saya adalah sebagai seorang wirausaha di bisnis F&B. Akan tetapi, akumulasi dari hal itu terus saya munculkan di situ. Sehingga, apa yang saya perkuat dari kegiatan itu, tadi Kak Sabila sudah menyampaikan, ada Certified Professional Coach, saya ambil sertifikasi, untuk pendamping kewirausahaan juga gitu. Kemudian ada kewirausahaan industri juga itu saya ambil juga. Sehingga ada legal yang menguatkan untuk saya menjadi ahli di situ. Kemudian selain itu apa yang bisa saya lakukan, Coach? Portofolio. Kalian misalnya content creator, ya kan? Sekarang ada mudah tuh ya. Saya lihat di Instagram itu kadang tuh iri. Ya menurut saya secara usia lebih muda, kenapa secara follower kok dia lebih banyak? Karyanya apa sih? Kayak gitu. Wujud portofolio apa yang dilakukan apa sih kayak gitu. Yang viral-viral saat ini itu apakah itu dari ketidaksengajaan awalnya, dari ketidaksengajaan ternyata memberikan dampak, viral lalu terkenal, jadilah yang seperti saat ini sekarang. Banyak nggak sih yang viral gitu? Antara dua, viral itu karena memang benar-benar memberikan dampak atau memang karena akhirnya hal itu menarik untuk orang mau mengomongkan kembali gitu. Dan banyak memang ada teorinya juga gitu terkait viral. Nah, kemudian bagaimana hal itu ditunjukkan dengan kalau kita memiliki yang namanya kompetensi. Kalian nanti akan mengenal sebagai nanti calon lulusan perguruan tinggi gitu kan, sesuai dengan bidang ilmunya. Coach, saya sekarang misalnya pendidikan PAI gitu, agama Islam. Saya punya ketertarikan di bidang desain. Lalu bagaimana saya mengenalkan diri saya? Kembali, balik lagi, kamu di PAI ini adalah kemampuan bidang studi ilmunya. Nah, kembangkan terus juga untuk kemampuan kamu di bidang desainnya, nggak apa-apa juga. Nanti tinggal lihat, orang itu mau bayar lebih kamu itu di mana. Kenapa tidak itu untuk dikembangkan gitu. Ingat, more skill, more money. Yakin ada yang nggak butuh duit? Menurut saya nggak sih gitu. Ya kan? Menurut saya sih enggak gitu. Coach Ape kan bikin event kegiatan sosial nih, bukan. Kami itu adalah usaha sosial. Selain memberikan dampak, kami pun mencari untuk mendapatkan keuntungan untuk bisnis ini sustain. Bedakan ya, usaha sosial sama kegiatan sosial. Jadi itu berbeda untuk definisinya. Kemudian, dari keahlian itu, untuk mendapatkan makna, bagaimana kalian memiliki kepribadian. Coach, saat ini saya merasa tidak ada yang ahli nih, gitu. Yakin. Ada loh orang hobinya ngapain? Hobinya makan. Dia menjadi ahli untuk menilai makanan. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena keterbiasaan dia, akhirnya dia menjadi seorang foodies. Ada bahasanya kan foodies. Dan sekarang kenapa akhirnya banyak ya kan akun sosial media yang publik mencerminkan kuliner masing-masing khas daerah. Ada kuliner Jakarta, kuliner Yogyakarta. Apakah basically-nya dia punya bidang keilmuan di situ? Awalnya tidak. Akan tetapi dari repetisi dia mencoba makanan berulang kali, mungkin ribuan makanan, sehingga lidahnya terlatih. Lalu tanpa sadar dia memiliki sense of belonging, bagaimana pengalaman itu memberikan dia keahlian untuk memberikan justifikasi penilaian, apakah secara penampilan dari produk, rasa, lalu kemudian tekstur dan macam-macam. Ya kan? Sampai di situ dia menjadi ahli. Dia udah 10 tahun nih mencoba makanan beraneka jenis gitu kan. Mulai dari sepanjang jalan ini udah saya cobain, mulai dari kelas kaki 5 sampai bintang 5 misalnya. Lalu ditambah dengan kepribadian. Coach, kepribadian itu seperti apa? Bagaimana adabnya dia, bagaimana totok promonya dia, cara berpenampilannya, mencerminkan interpersonalnya dia. Dan ketika itu diklopkan, orang itu akan akhirnya memberikan penilaian yang itu dirasakan oleh orang lain. Sehingga ketika keahlian bertemu dengan kepribadian, itu menjadi trust. Saat ini kenapa sih content creator itu akhirnya banyak diikuti? Karena mencerminkan apa yang menjadi keahliannya dia. Ada yang hobinya naik gunung, ada yang hobinya rebahan, ya kan, ada yang bikin trik-trik gitu kan, macam-macam. Kepribadiannya itu Coach HP gimana? Kan ini kan sosial media kan hanya mencerminkan kebaikannya saja, kebagusannya saja gitu. Bagaimana kalian akhirnya sebisa mungkin mampu mencerminkan diri kalian yang apa adanya, lalu jikapun memang menunjukkan hal yang baik, ya tidak yang over juga berlebihan gitu. Itu kembali ke adab kalian juga gitu.
Bagaimana kalian akhirnya tidak serta-merta hanya memfilter nih hal yang baik semua gitu. Ya enggak apa-apa juga, dengan niatan balik lagi. Tujuannya apa untuk kalian memberikan informasi hal tersebut. Kembali lagi, back to niat gitu. Untuk akhirnya orang trust, percaya. Kalau percaya, dia akan follow, dia akan ikuti, karena merasa mendapatkan manfaat dari situ. Kalau tidak, dia pasti mungkin unsubscribe ataupun unfollow. Ya kan? Nah, bagaimana hal itu terbangun lewat apa? Sekarang kalian memposting, kalian berkomentar. Itu adalah bagian dari aktivitas yang akan mencerminkan apa yang menjadi kepribadian kalian. Ini mah dia kok nyolot terus sih, kok komentar terus sih. Pernah nggak sih kalian punya teman kayak gitu? Ini toksik banget nih orang. Kalau ada dia, kenapa jadi nggak nyaman ya? Ada yang orang dirindukan gitu. Kok nggak ada dia, kok sepi ya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu dan banyak hal kayak gitu. Dan kalian biasanya itu melihat seseorang itu lebihnya, padahal orang tersebut bisa jadi melihat kurangnya dari dirinya. Ya, katanya itu rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya kita. Menurut diri kita, menurut orang lain pun sama gitu. Bisa jadi gitu. Kalau di bahasa Jawanya itu adalah istilahnya itu, kok saya lupa ya. Nanti saya ingat lagi ya. Nah, intinya adalah untuk pembentukan makna, bagaimana kalian saat ini mulai lebih sadar tentang apa yang sekiranya, kalaupun belum ada yang ahli-ahli banget, ketertarikan untuk kalian lebih gali lagi pendalaman, ya kan, keilmuannya, keterampilannya itu di apa? Biasanya keahlian itu lebih ke arah ke kompetensi, skill tertentu gitu. Coach, saya tuh suka ini, suka ini, suka ini, kebanyakan sukanya. Sekarang eksekusinya yang mana nih? Ya kan? Saya kadang ketemu mahasiswa itu greget gitu kan ya. Ketika akhirnya seseorang melatih dirinya satu hal 10.000 kali, itu akan mendorong dirinya untuk ahli di situ dibandingkan kamu punya 10.000 ya jenis lalu dilatih hanya satu kali gitu. Itu akan sangat berbeda dampaknya. Akhirnya bagaimana kalian mau menjadi seorang ahli? Ahli tafsir misalnya. Sepaham saya di Indonesia baru Profesor Quraisy Shihab yang paling populer. Di luar itu saya belum tahu siapa misalnya. Itu secara keilmuan gitu ya. Lalu di sisi yang lain misalnya ahli apa gitu, itu lebih mudah kan dicarinya kayak gitu. Dan secara kepribadian nanti akan tercerminkan bagaimana dirinya dalam berinteraksi dengan orang lain. Trust ini membuat orang tadi akan follow, akan subscribe, lalu akan mau bayar lebih biasanya. Ya kan, timbal balik ya, bisa secara materi ataupun imateri. Sampai di sini semoga sudah bisa mendapatkan insight. Waktu saya kurang lebih berapa menit lagi? 10 menit lagi kayaknya. Bener ya? Kemudian apa itu personal brand? Tadi ingat ada nama, ada peran, lalu ada makna. Nah, personal brand itu adalah makna yang jelas muncul di benak orang lain setiap kali mereka mengingat atau memikirkan kamu. Hah, kamu? Saya mikirin dia terus loh, coach, kok dia nggak mikirin saya? Lah, so what gitu, gimana kamu mempunyai daya tarik seperti itu? Lihat deh, di Citayam Fashion Week bagaimana ya kan, dengan outfit yang sekiranya beli di toko online, lalu dengan confidence-nya mereka. Saya penasarannya itu apa yang membuat mereka tuh confidence. Ya, karena sebagian yang saya temuin mahasiswa kebanyakan itu merasa bahwa coach, saya kok nggak percaya diri ya gitu. Keterbalikan dengan orang-orang yang saat ini happening yang lagi hits di Citayam gitu. Mereka confident sekali mencerminkan dirinya dengan cara stylenya kayak gitu. Sebagian mahasiswa kalian silakan mau sendiri coba ya. Kenapa kok saya ngerasa malu gitu ya? Ada gitu. Saya lebih banyak dan dengan adanya Citayam Fashion Week ini merubah something apa yang membuat mereka kok confidence banget gitu ya. Dengan stylenya. Mungkin ada sebagian orang ya ngece lah gitu, lu belagu banget kayak gini aja berlenggak-lenggok kayak seorang model gitu. Saya nggak tahu juga gitu, bisa jadi loh ya, saya nggak tahu dipikir kalian gimana. Apakah di antara kalian semuanya sudah merasa bahwa I'm confident, coach, saya merasa diri bahwa saya yakin dengan apa yang menjadi kemampuan saya, dengan cara berpakaian saya, dengan pengetahuan saya, dengan keterampilan saya gitu. Dari satu kelas biasanya saya tanya, ketika mereka diberikan kesempatan untuk bertanya, semuanya tuh diam. Ketika kitanya
diem, dosen gitu ya, si mahasiswa baru ngomong gitu. Tapi ketika dikasih kesempatan untuk ngomong, mereka nggak berani. Lalu ketika presentasi, mereka lebih banyak dengan gaya tidak meyakinkannya gitu. Dan menjadi kekurangan di communication skill biasanya. Akan tetapi, kalau tanpa menampilkan dirinya, mereka dengan senang sekali dengan ketikan tangannya itu untuk berkomentar itu ada gitu. Nah, bagaimana kalian secara akhirnya communication itu mampu untuk menyampaikan confidence-nya kalian sehingga makna yang muncul dari aktivitas yang kalian lakukan itu menjadi baik adanya, jangan sampai orang hanya berprasangka kok dia diam aja ya, kok dia nggak beraktivitas ya, padahal di luar itu dia melakukan sesuatu yang berbeda yang sekiranya ada orang yang dikenal tanpa muncul di permukaan. Di era digital itu bisa terjadi. Misalnya, saya ngikutin tahi lalat. Tahi lalat itu, saya nggak tahu tuh ada berapa juta yang follow tuh ya. Dia kan bikin komik tuh ya. Saya nggak lebih tahu di belakang tahi lalat tuh ada siapa gitu. Dan sekarang kan bisa tercerminkan. Misal teman saya punya kuliner Yogya, namanya Arif Budiman. Jadi kuliner Yogya by Arif Budiman. Dan itu yang akhirnya saat ini orang ada yang mencerminkan sebuah brand, lalu dirinya pun muncul ada juga gitu. Dan tergantung strateginya kayak gitu. Nanti di era kalian mau menjadi seorang profesional pasca lulus, lalu saat ini adalah pembentukan, pemantapan, dan kalian itu mengalami yang namanya sekarang itu adalah apa istilahnya? Ini quarter life crisis ya, KLC. Dan itu dengan saya melihat Citayam Fashion Week, kenapa saya kaitkan itu? Mereka pun akhirnya memiliki satu ekspresi kan untuk menampilkan dirinya kayak gitu. Dan ternyata ada sebagian besar mereka malah putus sekolah loh, nggak lanjut kuliah gitu. Nah, bagaimana kalian yang kuliah yang sekiranya lebih punya akses untuk kepengetahuan, ya kan, dengan adanya peran dosen di sana, lalu juga pembelajaran untuk meningkatkan performance kalian. Nanti kan akhirnya kan ngomongin productivity ya. Kalian akan dinilai pasca lulus kan. Bagaimana kalian memetakan tentang akhirnya kalau dari teman-teman panitia dengan personal branding apa juga bisa menentukan ya karakter diri kalian seperti apa kayak gitu. Lalu personal branding itu adalah bagian dari proses membangun makna. Yang saat ini kita lakukan adalah membangun makna. Bagaimana keahlian kita nanti akhirnya diumpan balikkan oleh orang lain kayak gitu. Timbal baliknya apa nih dari keahlian saya dengan karakter saya seperti ini ataupun kepribadian saya kayak gitu. Orangnya ahli, tapi dia tidak punya adab kayak gitu. Kerjanya seenaknya saja gitu. Ya mau gimana? Ya nggak bisa. Ya kamu wirausaha mandiri aja deh. Secara mandiri silakan gitu. Gaji diri sendiri gitu kan. Dan orang lain yang ada di benak pikirannya, benar? Dan saat ini dengan peran kamu. Saat ini kalian mahasiswa, pasca lulus mungkin akan berbeda gitu. Saya saat ini sebagai seorang dosen, sekarang saya mengambil peran sebagai founder dari Brand Academy, yaitu penggerak wirausaha mahasiswa. Pastinya ada komunitas yang saya targetkan di sana, kayak gitu. Nah, di sisa waktunya, sekiranya sebenarnya, apa sih yang paling ingat, atau paling diingat ya tentang diri kamu oleh orang lain? Saya ingat Kak Sabila itu berhijab, dengan senyum ramahnya dia, dengan gaya bahasanya seperti ini. Itu tercermin maknanya ramahnya. Itu ada value-nya kan di situ. Misalnya, oh saya kalau ketemu Coach HP itu enak, asik orangnya. Kalau nguji ya agak serem ya enggak juga sih, enggak gigit juga saya gitu. Kemudian sebenarnya kamu ingin dikenal seperti apa atau seperti siapa oleh orang lain. Dan biasanya orang itu memodel orang tuanya. Benar? Tanpa sadar. Karena kita secara genetik itu kan ngikut kan orang tua kita. Tetuanya kita ngikut secara genetik. Dan secara lingkungan kita akan terbentuk. Dan saat ini kalian itu sangat dipengaruhi oleh teman pergaulan. Teman pergaulan itu sangat mempengaruhi. Kalau kalian ketemu dengan orang-orang yang sukses, ngomongin tentang masa depan, yang diomongin masa depan. Kalau yang diomongin tentang rebahan terus, aduh bro, gue malas banget nih ke kampus, ngapain ya? Tapi gue udah bayar lagi. Gue bukan kuliah pengen ini, gitu. Ya udah ketemu, ya gue juga sama nih, orang tua gue nuntut gue kayak gini, gitu. Terus gimana? Saya ngalamin bimbingan saya gitu, atau menti-menti saya ngalamin seperti itu. Dan ada yang sudah mulai aware, coach, saya nggak mau kayak gini terus. Saya ingin memantapkan diri saya seperti apa sehingga
saya bisa memangkas akhirnya waktu yang tidak efektif ataupun bermakna di kehidupan saya. Dan ingat, waktu itu investasi yang tidak berulang, dan bagaimana kalian memaknakan waktu kalian yang sekiranya ada yang membahasakan time is money gitu. Bagaimana waktu itu benar-benar berharga, dan bagaimana kalian memaknai akan waktunya kalian. Kemudian, personal brand itu adalah sebagai pembeda utama diri kalian di komunitas. Saat ini kalian di lingkungan mahasiswa, saya di lingkungan mahasiswa juga. Bagaimana kalian sebenarnya kan punya alternatif dong. Kita mau bikin event nih, personal branding. Banyak dong listnya di situ. Kok capek urutan keberapa nih? Oh, kok capek kan dengan pertimbangan ini dan ini dan ini. Dan setelah event ini, bisa jadi gitu, akan ada perbedaan makna yang diperoleh. Oh, kirain kok capek tuh kayak gini, ternyata asik ya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kok nyambung ya gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bagaimana kalian tahu seberapa kenal sih orang itu dan seberapa banyak yang kenal dengan kalian gitu. Dan sederhana sebenarnya kalau kalian search di engine ya, di mesin pencari, di Yahoo, di Google, di Yandex, mungkin di Bing, mungkin kalian paling populer pakai Yahoo atau pakai Google Search, Agus Hadi Praetno, muncul nggak tuh muka saya sesuai dengan apa yang ada di poster? Kalau tidak, berarti jangan-jangan ini pakai filter nih. Kemudian, apa yang muncul ketika nama kamu dicari di mesin pencari? Coach, saya kan baru mahasiswa. Yes, sosial media itu yang mencerminkan diri kalian. Di Twitter pakai fotonya ini, di Instagram fotonya ini, di LinkedIn fotonya ini. Udah foto profilnya beda, namanya beda-beda, nama user akunnya beda-beda. Orang akan sanksi dan bingung. Saya menggunakan satu nama user, yaitu adalah dosen wirausaha. Sehingga memudahkan untuk nama akun user pada saat pencarian. Tetap, nama saya yang dituliskan itu adalah Agus Hadi Praetno. Lalu ada di biografi di situ dengan karakter singkat mencerminkan diri saya itu siapa. Why? Kenapa orang-orang perlu ikut saya? Lalu kenapa orang-orang mencari saya? Dan bagaimana dengan nama kalian? Misalnya, Kak Sabilah Nur. Ya kan? Arobi, bener ya? Sempat saya tag, saya nggak tahu itu. Yang di tag itu bener atau enggak nih. Saya nggak tahu juga, gitu kan. Karena namanya itu. Ya kan? Lalu dicari nih. Nama saya misalnya yang muncul itu pertama di LinkedIn. LinkedIn itu adalah mendukung kalian untuk berinteraksi dengan para profesional yang lainnya. Apakah itu di startup, ataupun di usaha, ataupun nanti di company profesional. Dan kalian bisa bangun itu dari sekarang. Yang diomongin adalah tentang aktivitas kalian saat ini di kegiatan untuk pembentukan karakter diri kalian. Lalu pertanyaannya, Coach, bagaimana mengetahui karakter dengan personal branding? Yang saya akan sampaikan itu adalah kanvas yang kami adopsi dari referensi tentang personal branding canvas. Bagaimana kalian mengenal persona diri kalian? Yang pertama, siapa Anda? Saya Agus Hadi Praitno, asal Jember, saya penggerak wirausaha mahasiswa. Nama akun saya @dosenwirausaha. Coach, dalam menyampaikan siapa Anda, bagaimana kalian membuat pernyataan ya, personal statement tentang apa yang menjadi keunggulan kalian dan mencerminkan diri kalian. Bisa asal daerah, bener, saya dari Cikarang gitu. Mungkin sekarang kalau nyebut, oh iya, saya dari Citayam gitu, orang menjadi pop gitu. Dan bagaimana, oke, biasanya mahasiswa itu mencerminkan apa? Institusinya, saya dari Institut Agama Islam Tajkiyah. Karena peran saya sebagai mahasiswa. Di peran lain, saya aktif di organisasi ini bisa jadi juga. Saya sebagai dosen Politeknik Negeri Jember, founder dari Planner Academy, dan saya fokuskan untuk penciptaan wirausaha di Indonesia melalui gerakan 1001 usaha rintisan. Siapa Anda itu bagaimana personal statement di bio itu mencerminkan diri kalian dan orang itu tahu siapa kalian dan seperti apa kalian di situ. Yang berikutnya pertanyaannya, siapa yang perlu tahu tentang Anda? Targetnya saya kan mahasiswa, jadi saya tampilkan di situ adalah penggerak wirausaha mahasiswa. Dan bagaimana mahasiswa yang ada nggak cuma di Politeknik Negeri Jember, tapi di Indonesia mengenal saya. Dengan cara apa? Saya melakukan aktivitas yang saya lakukan saat ini, yaitu adalah untuk mendukung saya di kegiatan penciptaan wirausaha di Indonesia. Coach, saya kan mahasiswa Tajkiyah. Lalu siapa yang perlu tahu saya? Ya teman-teman kamu, dosen kamu, lingkungan di sekitar kampus kamu, terutama baik itu secara offline maupun secara virtual. Dan saat ini karena kita ada di era digital, bagaimana orang yang belum pernah ketemu kamu, dia tahu siapa kamu. Dan ingat,
konten di postingan di sosial media itu adalah bagian dari yang dibutuhkan oleh orang lain. Pertanyaan yang berikutnya, ketika kalian sudah menetapkan siapa yang perlu tahu tentang Anda, mereka itu butuh apa sih kalau di sosial media? Informasi apa sih yang mereka butuhkan? Dan hal itu yang akhirnya kalian post. Komentar apa yang kalian cerminkan di situ? Karena apa? Itu akan mencerminkan diri kalian. Lalu mengapa Anda? Hal ini adalah bagian dari positioning. Saya sebagai usaha sosial dengan semangat untuk penciptaan wirausaha mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu bisa mandiri finansial. Karena saya akhirnya memiliki satu visi untuk penciptaan wirausaha di Indonesia, untuk akhirnya bagaimana orang-orang mau memilih saya sebagai mentornya, sebagai coachnya, ataupun sebagai speaker saat ini. Nah, hal itu diperkuat dengan manfaat apa yang ingin saya berikan. Kalau misalnya Kak Sabila ada teman yang mau datang, Bila, gue mau ketemu dong, gue pengen curhat nih. Yang dia butuhkan apa? Karena dia butuh curhat, dia butuh teman diajak ngobrol, diem aja. Yang kita beriin apa? Waktu. Kita kasih quality time-nya. Hanya didengarkan saja, itu pun sudah memberikan dampak yang baik buat orang lain. Manfaat yang kita berikan adalah bagaimana diri kita menjadi teman yang baik, yang mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan orang lain. Itu butuh apa? Butuh kesadaran dari diri kalian. Ada teman yang lagi curhat, langsung ditimpalin. Lu sih udah gue bilangin jangan deket-deket sama dia. Malah kena mental lagi dia gitu. Padahal dia hanya butuh didengarkan aja misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana kalian tahu manfaat apa yang ingin dibutuhkan oleh orang lain dengan tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia? Kalau orang follow kalian dengan menyukai like-nya di postingan kalian pada saat memberikan sesuatu apa gitu, berarti itulah yang dia butuhkan dan kalian tinggal repetisi mengulang lagi postingan-postingan itu. Kalau kalian suka bercerita, memberikan informasi dengan cara kalian seperti ini, bisa jadi dia butuh hal itu. Itulah manfaat yang kalian berikan. Bisa materi, bisa imateri, dan banyak hal. Bentuk materinya pun bisa dalam bentuk postingan, komentar, tindakan kalian. Bener nggak sih? Hal-hal itu yang akhirnya mencerminkan nanti karakternya kalian. Nah, kemudian bagaimana mereka mengenal kalian? Saat ini, kalian bagaimana bisa diakses lewat secara luring ataupun secara offline? Ditemuinya di mana? Kalau secara online, kalian bisa diakses lewat apa? Sosial media apa yang kalian berikan akses ke orang lain? Direct message kah? Lewat Instagram? Lewat Twitter kah? Lewat Facebook kah? Lewat Telegram kah? Atau lewat TikTok kah? Gitu. Atau lewat websitenya kalian? Atau lewat by email? Atau hal yang lain? Untuk memberikan akses untuk orang lain bisa tahu tentang kalian. Apalagi buat orang-orang yang baru yang belum pernah kenal kalian. Saya secara keseluruhan dari teman-teman Tajkia, saya belum pernah mengenal, benar. Tapi kalian punya akses untuk mengenal saya. Lewat mana? Lewat sosial media yang ada, yang saya buat. Dari apa yang akhirnya orang lain kenal saya, sehingga kalian bisa berinteraksi dengan saya. Lewat komentar di postingan, gitu kan. Atau sekarang dengan adanya sosial media, saya bisa diakses lewat kebanyakan sih yang direct message ya. Ada yang masuk lewat memang nomor admin gitu, masuk ke saya juga gitu. Kalau saya udah 2 juta subscriber, mungkin saya ada personal assistant ya. Kasih dong atau manager gitu kan. Saat ini masih belum gitu. Kemudian apa yang Anda dapatkan? Manfaat kalian memberikan manfaat ke orang lain, kalian akan dapat sesuatu kan. Balik lagi kan, bisa materi, bisa imateri. Materinya apa? Materinya kalian bisa jadi dapat hadiah, mungkin bayaran, bisa jadi, atau sarana fisik yang lain, mungkin ditraktir makan atau hal yang lain kayak gitu. Bentuk imaterinya, timbal balik dari orang lain ketika kalian meluangkan waktu, orang lain pun meluangkan waktunya kembali. Selain itu, misalnya kalian dapat apresiasi, "Wih, Kak Bila, kamu tuh kok keren ya, kemarin juara ini, selamat ya." Bahagia nggak sih? Gitu. Ya kan? Itu bentuk apresiasi. Lalu, Kak Bila presentasi, kemudian dinyatakan lulus sebagai calon sarjana. Lalu temannya memberikan selendang, berikan buket bunga, isinya duit lembaran banyak tuh ya, ya kan ratusan ribu gitu. Tapi kertas ternyata bukan duit asli gitu. Ya tapi enggak apa-apa, itu adalah bentuk apresiasi gitu kan. Itu adalah bentuk hadiah, ada fisiknya, ada imaterinya. Nah, imateri itu misalnya pengakuan, apresiasi, ya kan. Dan itu
yang akhirnya dibutuhkan oleh diri kita sebagai yang memberi manfaat buat orang lain. Orang kan butuh dibantu ya, karena kita kan makhluk sosial, tapi akhirnya tidak kebanyakan orang tahu apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang mau ingin kita berikan ke orang lain sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau kalian sebagai profesional bekerja, apakah bekerja itu hanya untuk mendapatkan uang? Kalau hanya mendapatkan uang, kalian akan capek. Akan tetapi bagaimana kalian memaknai arti pekerjaan itu sendiri? Dan saat ini kalian menjadi seorang mahasiswa. Apakah mahasiswa tugasnya hanya belajar atau ada something yang lain yang kalian maknai sehingga kalian akan mendapatkan hal lebih dari hanya sekedar belajar, yaitu pengetahuan ataupun hal yang lain. Lalu pastinya kalian melakukan aktivitas, benar? Aktivitas yang saya lakukan saat ini yaitu adalah memberikan inspirasi lewat kegiatan training seperti ini, webinar, bikin workshop sendiri, ngasih materi sendiri, ngundang sendiri misalnya. Ya enggak apa-apa juga. Kalian beraktivitas di kampus ya kan, datang hadir ke kelas gitu kan. Kemudian kalian ingin memberikan dampak ke dosen-dosen berarti kalian melakukan apa? Hadir aktif gitu kan. Tugas dikerjakan. Lalu ke teman-teman kalian bagaimana kalian menjadi akhirnya diakui bahwa kalian tuh ada. Jangan sampai adanya nama kalian tapi keberadaan fisik kalian tuh nggak dianggap gitu. Kan sedih banget ya. Di kelas ada sih orangnya tapi dirinya tuh nggak dianggap gitu. Bagaimana? Bagaimana kalian melakukan aktivitas yang mendukung kalian untuk memberikan makna terhadap orang lain lewat manfaat yang mau kalian berikan. Waktunya kah, keahlian kaliannya kah, atau hal yang lain. Untuk kalian dapat dipercaya, kalian harus menunjukkan keahlian kalian lewat apa? Portofolio. Lewat sosial media bisa, atau lewat bukti fisik nyata. Oke, saya udah ambil sertifikasi loh, public speaker. Kasabila ditunjuk sebagai moderator. Wajar dong, karena dia udah ikut pelatihan ataupun sertifikasi public speaker. Atau dengan portofolio Kasabila sering diundang terus sebagai moderator gitu, akhirnya menjadi, kita butuh moderator nih, siapa ya? Udah Kasabila aja. Itu kan bagian dari untuk orang menilai bahwa Kasabila itu dipercaya gitu. Termasuk saya juga kan. Akhirnya kenapa saya dipercaya? Dilihat portofolionya, Coach Apis sudah ada, sekian banyak gitu. Oke lah, bisa untuk dipertimbangkan untuk menjadi pemateri. Lalu apa yang Anda butuhkan di sini menjadi penting untuk kalian tahu ketika kalian ingin meningkatkan performance kalian untuk personal branding. Apakah cukup dengan hanya ikut di session 1,5 jam ini? Tidak. Saya butuh didampingin oleh coach. Saya butuh mentor untuk personal brand misalnya. Saya mau latihan public speaking. Ya udah, list kebutuhan di situ. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya di digital. Saya ingin ikut pelatihan ataupun belajar tentang web design misalnya. Karena saya ingin mandiri untuk membangun website untuk akhirnya pembelajaran sehingga saya punya kampus sendiri yaitu adalah Trend Academy, saya rektornya misalnya gitu. Daripada saya nunggu dipilih Mas Menteri ya udah saya bikin kampus sendiri, saya jadi rektornya sendiri, saya jadi direkturnya di situ gitu di Trend Academy gitu. Kenapa tidak? Dan setelah itu mungkin dipanggil gitu. Nah, itu imajinasinya saya. Dan coach, saya kan sebagai mahasiswa, apa yang saya lakukan? Bagaimana kalian mencerminkan mahasiswa yang seperti apa yang ingin kalian tampilkan? Mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang agile, mahasiswa aktivis, mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang ya. Coach kan sekarang kan daring semua. Sekarang baru mau luring. Dan pada saat luring ini adalah kalian tahap pertama untuk penyesuaian biasanya. Ya, masih FOMO lah untuk hal, kayak gini gitu. So pengen apa gitu kan, mencerminkan banget. Nanti berjalannya waktu, kalian akan menemukan diri kalian. Itu berproses. Dan pembentukan personal brand diri kalian itu adalah saat ini terbentuk dari akumulasi tindakan kalian, postingan kalian, ucapan kalian di masa lalu, dan personal branding kalian di masa depan itu adalah bagaimana kalian mempersiapkan saat ini apa-apa yang kalian akan lakukan. Kalian cerminkan lewat aktivitas rutin, kata-kata yang tersampaikan, postingan, dan banyak hal yang itu orang lain bisa rasakan, dan itu adalah bagian dari persepsi yang akan tercermin lewat dari yang kalian lakukan saat ini. Mau tidak mau, di sosial media orang akan amati. Saya aja belum sempat yang ngamatin orang lain gitu. Dan saya lebih banyak akhirnya melihat hal-hal yang mendukung saya untuk akhirnya bisa perform, selalu memberikan dampak buat orang lain dengan aktivitas yang saya lakukan saat ini. Dan yang menarik adalah personal branding tidak hanya kalian itu sekedar hadir di secara online nih.
kalian hadir di Zoom meeting, kalian punya akun sosial media gitu. Tetapi lebih dari itu, bagaimana orang lain ya berpikir tentang kalian, membicarakan tentang kalian ketika kalian tidak ada di antara mereka. Tadi tuh Bila tuh kayak gini ya, kok dia kayak gitu sih gitu. Mungkin loh ya, kita nggak tahu kan. Biasanya kan dosen digibahin mahasiswa kan. Dosen juga sama, gibahin mahasiswa juga. Yang digibahin yang mana sih? Ya kalau nggak yang baik banget, yang paling nggak yang punya problem-problem gitu. Yang tengah-tengah ini ketutup nih kayak gitu. Akan tetapi bagaimana kalian ingat diri kalian tuh unik. Kalian punya potensi, bagaimana kalian memberdayakan potensi itu, lalu hal itu memberikan dampak baik buat orang lain sehingga kalian akan mendapatkan umpan balik. Nah, umpan balik itu pada saat nanti kalian menjadi seorang profesional, kalian akan mendapatkan umpan balik bisa itu bentuknya materi maupun imateri. Dan kalian perlu ingat bahwa tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi, insya Allah itu pasti ada pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Agus Hadi Praitno atau Coach HP, founder dari Brand Academy. Berikut adalah kontak personnya saya. Silakan kalian mau personal chat di WA Mi ya 0856 866 9898 dan nanti sampaikan Coach saya Kak Sabila dari Tajkia ya kan Tajkia juara. Dan itu yang akhirnya bagaimana saya izinkan untuk berkontribusi terhadap pencapaian kalian dan mumpung saya belum 2 juta subscriber. Jadi belum banyak yang masuk nih ya invitation ataupun komunikasi ke saya gitu. Ya paling mahasiswa untuk bimbingan saya. Semoga malam hari ini kalian mendapatkan insightful ya pembelajaran yang minimal nyangkut gitu apa itu personal branding. Lalu selama ini coach saya dikenal sebagai ini loh coach. Bagaimana ini memonetize ya. Nah, itu udah ngomongin sisi bisnisnya gitu. Kalian dengan kondisi saat ini bagaimana memanfaatkan hal tersebut untuk nanti akhirnya berdampak terhadap kehidupan kalian. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Semoga membuka atau menarik untuk kalian berdiskusi. Saya kembalikan ke Kak Sabila ya. Ini saya keselimpat terus ini. Saking semangatnya ini. Terima kasih Coach. Sama. Penyampaian materi yang cukup keren banget Coach. Maksudnya Coach waktu itu juga Sabila kan pernah ikut webinar workshopnya selama 4 hari, cuman nggak 4 hari waktu itu ikutnya, cuman cukup terkesan di hari pertama langsung makanya berani buat ngajuin Coach HP sebagai pembicara buat malam hari ini. Terima kasih Coach, materinya masih selalu keren. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin tadi ada penyampaian dari Coach yang sedikit kayaknya aku belum nyampe deh, kayaknya aku ada yang perlu ditanya ini. Boleh ya open mic atau bisa di kolom chat. Ya teman-teman, jadi boleh raise hand. Silakan. Kalau bertanya bayar pasti orang nggak mau bertanya ya. Kalau bertanya dibayar mungkin akan ngantri ya. Tapi akan tercermin bahwa kalian ini kan dari Tajkia nih gitu. Nah ini bagaimana nih saya punya makna nih di teman-teman Tajkia nih yang juara katanya sih. Absensi gokil. Nah silakan absensi. Coach, saya terdengar Coach. Oke sudah. Ini Kak Abdullah Haidar. Ini apa kabar? Halo Coach, sebelumnya kenalin saya Abdullah Haidar Coach. Salah satu ya bagian dari Tajkia juara juga. Oke. Salam kenal. Salam kenal Coach. Boleh. Izin bertanya Coach, bagaimana caranya supaya kita, ini kan kalau misalnya lihat personal branding itu kan layaknya bisnis model. Tadi kan aku juga pernah belajar bisnis model sebelumnya. Nah di bisnis model kan kita biasanya kan fokus kepada 3 aspek gitu kan, value, customer segment, and cost structure. Nah bagaimana caranya kita, kan kalau misalnya diri kita kan lebih ke value ya, bagaimana caranya kita mencari value kita gitu, apakah dengan analisis SWOT gitu, atau bagaimana caranya supaya kita tuh berfokus kepada strength dan opportunity gitu, karena kalau weakness ya otomatis kita pasti bisa menyebutkan secara satu persatu kekurangan kita gitu, kalau kita sudah mengenali diri kita, tapi kadang kita nggak tahu nih strength
sama opportunity. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu. Gitu sih, Coach. Oke. Nah, bagaimana kalau Kak Haider tahu kekurangannya, apa pembandingnya? Ada? Biasanya kalau kekurangan itu saya bisa melihat dari orang lain terhadap saya sih, Coach. Kayak Sama halnya kelebihan sebenarnya. Kelebihan pun kita ukurnya dengan orang lain. Contoh misalnya Kak Haidar di community-nya di program studi apa Kak Haidar? Saya manajemen bisnis syariah, Coach. Manajemen bisnis syariah. Satu angkatan ada berapa orang? Actually aku udah baru selesai lulus, baru fresh graduate. Oke, fresh graduate. Nah, satu angkatan kamu yang fresh graduate ada berapa? Di program studinya kamu? Sekitar 50 sampai 60 orang sih, Coach. Itu di community-nya kamu ya, di satu ruang lingkupnya kamu dari Tajkia gitu. Ya, apakah ada program studi di kampus lain juga yang sama gitu? Itu kalau kita ngomongin basisnya program studi kan. Kalau kamu secara umum sebagai fresh graduate bisa lebih dari itu, benar. Nah, makin di zoom out itu kok makin banyak gitu kan. Nah, pada saat mau di zoom in diri kamu gitu kan. Oke, saya Abdullah Haidar. Something di personal statement kamu itu adalah menunjukkan akhirnya apa yang menjadi keunggulan kamu sebenarnya sih di personal statement gitu. Kamu boleh pakai SWOT. Kalau pakai SWOT kamu merasa unggul di apa? Nah, kalau kita ngomongin keunggulan, bisa kamu menggunakan kata aktivitas yang biasa kamu suka lakukan. Ya, kata aktivitas yang suka kamu lakukan apa? Misalnya, kalau Kak Haidar apa? Contoh misalnya. Yang paling kamu suka lakukan? Menulis, Coach. Oke, menulis. Kalau dari menulis ini, kamu anggap ini unggul, spesifik apa yang kamu tulis? Boleh digali lagi? Kewirausahaan, Coach. Bisnis, Coach. Oke. Business plan. Kalau ngomongin bisnis plan, ya kan, kamu bisa petain apakah ada yang orang mengklaim bahwa dirinya itu adalah seorang yang akhirnya expert ngomongin tentang tulisan tentang bisnis plan misalnya. Nah, kalau tidak ada, kamu bisa up itu. Portofolionya apa yang kamu bisa tunjukkan dari menulis itu? Kalau kamu merasa bahwa ini adalah yang menurut saya, karena saya suka lakukan, ya kan, tinggal dikonfirmasi orang mau bayar enggak dari tulisan kamu. Atau aktivitas itu mendukung kamu untuk sebagai apa profesinya nanti. Dan itu bisa mencerminkan diri kamu yang lebih spesifik, meskipun ada, kan nggak kebanyakan orang. Nah, menurut saya itu yang bisa menjadi keunggulan kamu. Kadang memang nggak menjadi mudah. Perlunya seorang coach ataupun mentor itu adalah untuk mendukung kamu untuk sebagai cerminan diri kamu. Karena kamu nggak bisa melihat diri kamu seutuhnya. Kenapa? Akhirnya ada komentar-komentar orang lain. Ada dengan gaya bahasa yang nyinyir misalnya, kayak gitu. Atau bentuk apresiasi, dua hal itu aja sih, gitu. Dan sekarang kita lebih banyak dikondisikan ya haters sih katanya gitu, tapi enggak juga sih kayak gitu, tergantung. Nah, kemudian selain itu, kalau kamu pakai SWOT berarti kan ngomongin strength. Nah, sederhananya di kegiatan workshopnya kami sederhana sih, kamu tanya ke orang terdekat kamu, apa sih yang mereka lebih kenal atau lebih ingat dari Abdullah Haidar? Tanya aja. Dari 10 orang itu bilang, Dar, lu tuh kreatif, lu tuh kreatif, lu tuh kreatif, lu tuh kreatif. Header bilang, hah, kreatifnya di mana gue? Gitu kan, bisa jadi kan. Kok orang bisa nilai saya kok kreatif? Kok gue nggak ngerasa kreatif ya? Berarti kan kamu dibantu oleh orang lain yang melihat diri kamu tuh kreatif. Tanya, kreatifnya menurut lu tuh gue yang mana sih sebenarnya? Dan lu nggak sadar apa? Bikin kayak gini, itu tuh kreatif banget menurut gue. Oh, I see. Oh, ini toh maksudnya orang lain. Nah, kamu petakan itu, lalu bagaimana kamu kembangkan hal itu. Jika kamu merasa firm di situ, kalau enggak, cari hal yang kamu sukai, dan itu orang mau bayar. Kalau kita ngomongin profesional ya, kalau hanya sekedar hobi, ya kamu hanya menikmati diri sendiri aja, tapi orang lain itu menikmati, tapi dia tidak memberikan umpan balik. Akan tetapi saat ini umpan baliknya bisa beda. Banyak yang follow, akhirnya banyak endorsan, bisa jadi kan? Nah, tinggal kamu mau monetize atau tidak dengan kompetensi itu. Kembali lagi kamu, tools-nya yang lain ada nggak, Coach? Ya, sederhana sih. Kamu mau bayar tidak untuk orang mengasesmen kamu sehingga dia memberikan rekomendasi, ini loh keunggulan kamu, ini loh profilnya kamu. Sederhananya tes kepribadian, itu kan untuk mencerminkan bukan akhirnya mana yang unggul atau mana yang jelek.
Akan tetapi bagaimana kamu memetakan diri kamu, akhirnya kamu lebih tahu mana yang mau kamu kembangkan. Sampai di sini oke? Coach, paham Coach, insyaallah. Oke. Nah, tinggal kalau ngomongin value, balik lagi sih sebenarnya. Kalau value itu kamu lebih ingin memaknai diri kamu itu satu kata apa misalnya. Makna diri saya itu apa ya? Nah, itu pencarian memang sih, tapi nanti akan tercermin dari orang lain. Ada lagi? Kayaknya tadi mau nyambung. Silakan. Boleh? Kak Haidar masih ada? Baik, dari Kak Haidar. Cukup Coach, insyaallah udah paham Coach. Oke. Baik, Coach. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh, Coach? Oke. Boleh? Dari kolom chat ada dari saudara Kenan Razak. Assalamualaikum Coach, mau tanya, apakah collabs atau pansos itu dapat meningkatkan personal branding? Yes. Nah, Kalau saya misalnya, saya collabs nih, saya follower sekarang baru 4.000 ya. Dokter Tirta itu 2 juta gitu. Ya kan? Saya collabs kan. Ya akhirnya keangkat tuh swing. Wih, sekarang Coach capek mainnya sama Dokter Tirta nih, misalnya gitu. Misal gitu kan. Persepsi orang lain berbeda nggak dari saya yang sebelumnya ketika akhirnya sudah collabs dengan orang yang punya positioning ataupun secara value lebih gitu. Akan ada kesan karena tadi ketika kita bersama dengan orang lain, kita akan menjadi siapa atau seperti apa di mata orang lain itu akan berbeda. Nah, tinggal kita bagaimana. Lah kalau kita saat ini, Coach kok jadi Betawi gitu? Iya sih kadang berubah gitu. Mohon maaf ya. Nah, itu bagaimana akhirnya kondisinya itu akan tercermin bagaimana nanti kalian dengan siapa itu akan mencerminkan bahwa kalian itu akan menjadi siapa sih sebenarnya. Itu sangat membantu sekali sih sebenarnya. Tinggal bagaimana kalian memetakan peran kalian saat ini, lalu dengan siapa kalian akhirnya berkolaborasi. Dan kalau pansos itu sebenarnya kan memanfaatkan momentum ya. Menjadi baik ataupun tidak, kembali lagi back to niatnya kalian sih sebenarnya kayak gitu. Dan pastinya di era kolaborasi saat ini sangat memungkinkan untuk akhirnya kita sama-sama memberikan dampak dan juga memberikan value transfer ke orang lain untuk menjadi diri kita bermanfaat, sehingga balik lagi ke diri kita gitu. Itu yang saya bisa sampaikan, Kak Sabila. baik Coach. Karena waktunya agak sedikit mepet, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, gimana Coach? Boleh. Baik, dari saudara, mohon maaf sebelumnya untuk saudara Kenan, apakah pertanyaannya terjawab dengan jelas? Oke, terima kasih. Sudah katanya di mana? Di chat room. Oke. Untuk pertanyaan tadi dari saudara Gusti Randa, Assalamualaikum Coach, izin bertanya tentang keahlian. Di dalam keahlian terkadang kita datangkan dengan pilihan. Menurut Coach, bagaimana sih caranya? Mohon maaf. Menurut Coach, bagaimana sih caranya agar tidak salah pilih ataupun salah sasaran agar tidak menyesal ke depannya? Terima kasih banyak Coach. Kembali lagi ya, sekarang kamu lebih, misalnya ada 3 pilihan nih. Saya tahu bahwa saya itu senang public speaking, ngobrol, ngomong lah gitu ya. Peluang opportunity-nya, ngajar, dibayar. Jadi pemateri training, dibayar. Nah, yang utamanya tuh yang mana? Saya ambil perannya sebagai, untuk profesinya adalah sebagai dosen, lalu menjadi seorang wirausaha sosial yang kegiatan aktivitasnya itu adalah lewat apa? Lewat kegiatan ini, training kayak gini. Saya punya usaha sosial kan. Lalu saya sebagai pematerinya kan. Jadi dengan satu keahlian itu saya bisa ada 3 kegiatan yang saya bisa lakukan. Tapi kompetensinya sama, yaitu ada public speaking. Itu yang saya lakukan. Ternyata didukung dengan kemampuan saya bikin materi presentasi, itu juga mensupport untuk kegiatan itu. Bagaimana saya tahu? Karena sebelumnya saya ikut tes potensi. Jadi tahu, oh saya sebagai seorang public speaker bisa menjadi seorang leader juga. Lalu ternyata saya petakan, ada orang yang mau bayar. Saya ngajar dibayar loh. Ya kan? Lalu juga saya memberikan inspirasi
Kadang dibayar, kadang tidak. Ada kalanya, tergantung. Ketika diundang, ada kalanya mendapatkan fee. Ada kalanya saya membuat event mandiri, premium, nggak bayar gitu. Tapi menaikkan performance-nya saya, gitu. Nah, untuk tidak salah, bagaimana kalian coba petakan dulu pilihannya apa aja, ya kan? Dari situ kalian lebih mana sukanya. Lalu yang berikutnya lebih banyak kemungkinan untuk kalian mendapatkan paid, bayaran. Mau nggak mau gitu. Lalu juga memberikan dampak juga. Ada istilah itu ikigai sebenarnya. Cuman kalau saya lebih memaknai tentang adalah bagaimana mengkolaborasikan visi, misi, dan juga dampak. Kalian kan punya kesukaan nih. Orang mau bayar nih, lalu bermanfaat, berdampak gitu. Itu akan keren banget. Coach, kalau hanya saya suka dibayar, tapi nggak berdampak nih. Dampak itu bisa ke kalian atau untuk kebanyakan orang. Ya, ada juga berdampak, tapi nggak dibayar. Ada nggak? Tapi kalian mau nggak nih? Tapi kalian suka lakuin. Tapi kalian akhirnya ada kekurangan. Duh, kok gue nggak punya duit nih? Benar nggak? Jadi seimbangkan antara kalian yang suka lakukan, oke, lalu dibayar, lalu kalian berdampak. Terutama untuk kebutuhan banyak orang. Karena orang yang akan pay kita, yang bayar kita gitu. Kalau hanya untuk pemenuhan diri kita, ya saya suka hal ini, ya menikmati gitu kan. Lalu akhirnya hanya terpenuhi diri kita aja. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Ini kalau untuk ke profesional ya. Nah, itu yang saya titipkan pesan buat kalian. Itu aja sih. Gimana, Kak Sabila? Baik, Masya Allah, Coach. Jawabannya keren banget, Coach. Oke, Coach. Mungkin sebelum menutup pertemuan kita malam ini, Coach ya, karena juga kita terhalang oleh jam nih. Oke. Sebelumnya Sabila pengen ingatin buat teman-teman untuk bisa isi link presensi untuk mendapatkan sertifikat atas kegiatan ini. Lalu Coach ada sedikit sesi dokumentasi bareng Coach buat sertifikatnya Coach Oke. nih. Ya. Mungkin teman-teman boleh share sedikit. Boleh Coach? Boleh. Boleh teman-teman ada yang bantu? Oke, aku yang bantu coba. Buat Coach. Ini belum ada muncul. Udah muncul. Silahkan di screenshot teman-teman. Oke, aku aja yang screenshot. 1, 2, 3. Oke, thank you Coach. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Next, sertifikat. Oke, ini buat moderator ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku kembalikan ke Sabil. Silakan. Baik, terima kasih Kak Haidar. Sebelum menutup acara kita, Coach, mungkin ada sedikit closing statement dari Coach. Nah, mumpung nih sekarang di era digital, bagaimana kalian mulai saat ini mulai bangun personal brand kalian. Karena dengan personal brand itu semoga menjadi pintu rezeki kalian dan juga kebermanfaatan kalian dengan memanfaatkan sumber daya yang kalian miliki. Nggak usah pakai tapi dan nggak usah pakai nanti. Lakukanlah hal yang kalian senangi, lalu validasi, semoga orang mau bayar kalian dan juga memberikan manfaat. Dan sekiranya uang itu tidak memang menjadi penting dan utama, akan tetapi jika mendapatkan uang itu akan bisa memberikan lebih untuk orang lain yang kita berikan manfaat juga. Terima kasih buat teman-teman Tazkiyah Juara. Semoga kalian menjadi juara dan saya tunggu kabar baiknya. Jangan lupa
mention atau tag saya, dan feel free aja untuk DM atau direct message, dan senang banget bisa kolaborasi. Semoga nggak hanya sampai di sini, kita bisa kolaborasi lagi di event-event yang lain, dan kami tunggu invitation-nya buat kalian yang mau ikut di kegiatan Peran Academy Scholarship di batch keempat. Terima kasih. Baik, Coach. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, bisa berkunjung di IG-nya Brainer Academy, Coach? Boleh, atau langsung saja ke dosen Wirausaha. Baik, Coach. Mungkin Coach bisa bantu kami, Coach, memilih 2 pertanyaan terbaik nih, Coach, dari 3 pertanyaan. Boleh, Coach? Tadi yang Kira-kira dari siapa nih? itu ada Kak Haidar, kemudian ada Kak Kinan, sama satu lagi itu Kak Gusti. Oke. Saya ke Kak Gusti ya. Baik. Satu lagi, Coach, mungkin boleh, Coach? Kak Kinan ya. Oh, baik. Berarti boleh nanti Kak Kinan dan Kak Gusti menghubungi kontak person yang telah tertera. Oke. Sebelum saya sebagai moderator mengakhiri acara kita malam hari ini, mungkin kurang lengkap kalau misalnya kita belum dokumentasi untuk yang terakhir kali ya, Coach. Oke. Oke, teman-teman boleh kita tunggu dulu on cam, ya kan ya. Kita tunggu 10 detik cukup kali, Coach ya. Boleh. Ayo teman-teman, dibuka kameranya. Saya akan men-screenshot teman-teman semuanya. Semoga ini jadi kesan terbaik lah gitu kan. Masa kalian nggak mau sih difoto gitu kan. Nanti lihat update-nya di Task Gajar, ada live report biasanya. Oke. Ayo, 1, 2, mana nih? Oke, waiting for 2 minute nih nanti. Ayo, masa 2 menit nih. Ayo, siapa yang mau lagi? Kayaknya cukup deh. Tuh kayak pada hilang nih sinyalnya. Wah, sinyalnya di aku jelek. Siapa yang bantu screenshot? Kayaknya sinyal di aku hilang nih. Silakan. Mungkin boleh Kak Aulia. Oke, silakan Aul. Baik, sudah siap teman-teman. Bisa kita mulai ya. 3, 2, 1, cheese. Sekali lagi. 3, 2, 1. Say cheese. Masya Allah. Saya kembalikan kepada Kak Sabila ya. Baik, terima kasih Kak Aulia. Coach, sepertinya masih banyak nih yang pengen kita bahas, tapi kita terhalang oleh waktu ya, Coach ya. Sabila sebagai moderator pada malam hari ini mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. Sampai berjumpa di webinar kami lainnya. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Ya, sama-sama.